Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, surat 1 dan 2 Timotius sering disebut sebagai surat-surat penggembalaan karena isinya menyangkut tanggung jawab mereka yang menjadi pemimpin jemaat Kristen perdana. Meskipun surat ini ditujukan kepada Timotius secara pribadi, sesungguhnya 1 Timotius ini merupakan buku panduan bagi para pemimpin atau pelayan jemaat Kristen perdana, karena memuat begitu banyak ketentuan dan petunjuk yang berguna untuk mengelola jemaat-jemaat yang baru berkembang tersebut. Ayat yang kita baca hari ini merupakan dorongan dan nasihat pribadi Paulus kepada Timotius. Paulus mengatakan agar jangan seorang pun menganggap Timotius rendah karena ia muda, tetapi hendaknya ia menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Paulus menasihati agar Timotius tidak lalai dalam mempergunakan karunia yang ada yang telah diberikan kepadanya. Saudara, yang dimaksud dengan karunia di sini adalah kemampuan Timotius untuk mengajar dan mewartakan Injil. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus kepada Timotius. Sahabat, diceritakan dalam sebuah kisah pada tahun 1662, penduduk London melihat barisan 30 narapidana Quaker sedang berjalan tanpa dikawal oleh seorang polisi. Mereka dipenjara karena mereka menolak bersumpah, sambil mereka mengatakan bahwa setiap perkataan seseorang itu sama nilai ikatannya dengan sumpahnya. Sekarang mereka membuktikannya. Mereka dipindahkan dari satu penjara ke penjara lainnya. Kepada para penarapidana itu, pejabat penjara berkata, saudara, kalian akan pergi ke penjara Bridewell dan kalian sudah tahu jalan menuju ke sana. Kata-kata kalian bisa dipercaya. Kami merasa tidak perlu mengawal kalian. Kalian boleh pergi sendiri asalkan kalian berjanji sampai di sana sebelum jam tidur. Saudara, bisa dibayangkan betapa terkejutnya orang-orang di London melihat Thomas Elwood dan 30 orang lainnya berbaris. Mereka hendak kemana dengan tanpa pengawal? Apakah mereka akan melarikan diri? Tetapi Thomas Elwood menjawab dengan bangga, saudara. Tidak, karena kata-kata kami yang telah kami ucapkan, itulah yang menjadi pengawal kami. Saudara, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, di dalam kasih dan kesucian, seperti yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Betapa seringnya manusia, mungkin juga termasuk kita, yang tidak menyadari bahwa apa yang keluar dari mulut kita, yang tercermin dari perbuatan kita, itu justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mudah misalnya untuk seseorang berjanji memberikan ini, atau berjanji akan melakukan itu, dan sebagainya. Tetapi itu hanya sebatas mulut saja, saudara. Atau di pekerjaan misalnya, seseorang gemar melakukan kebohongan, seringkali melakukan pemalsuan anggaran untuk tujuan korupsi dan sebagainya. Hal tersebut dapat terjadi pada semua orang, termasuk juga orang Kristen. Meskipun kita orang Kristen tahu bahwa hidup ini harus menjadi teladan, tetapi oleh karena berbagai situasi dan tantangan yang dihadapi, kita pun jadi gagal untuk mengerjakan bagian kita, yakni menjadi teladan. Namun saudara, sama seperti Timotius, hari ini kita diingatkan kembali agar menjadi teladan di dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, di dalam kesetiaan dan kesucian kita.
Segala kehidupan kita haruslah mencerminkan Kristus yang kita sembah, yang kita ikuti. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, ada tidak ada orang, baik atau tidak baik keadaannya, mendukung atau tidak mendukung situasinya, tetaplah lakukan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan baik dan benar yang kita lakukan secara pasti akan menjadi teladan yang hidup. Dan itu akan menuntun banyak orang untuk juga mengalami Kristus. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini, sama seperti Timotius, kami juga haruslah menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, di dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Terima kasih Bapa untuk penerangan firman Tuhan. Mampukan kami di dalam memenuhi panggilan-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.